Berjumpa lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Oke guys, oke cinggu. Udah berapa lama kita nggak belajar bahasa Korea? Oke, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu apa? Belajar hukum bacaan Hangul Korea. Nah, ada berapa? Hukum bacaan Hangul kan ada dua, sesuai jenis dan bacim. Yang sesuai jenis kemarin kita sudah belajar ya, yaitu apa? Penyambungan huruf. Masih ingat kan pelajaran penyambungan huruf? Masih ingat dong. Kalau belajarnya apa? Benar-benar pasti masih ingat. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, yaitu yang kemarin penyambungan huruf dan yang sekarang perubahan huruf. Jadi hurufnya dirubah, nanti ada yang dirubah. Apa sih perubahan huruf itu? Perubahan huruf itu yaitu, jadi kita belajar perubahan dari huruf konsonan dasar menjadi konsonan ganda. Bagaimana perubahannya? Nah, kita bisa belajar dari contoh-contoh ya. Misalkan ada bacim lalu ada konsonan dasar, maka konsonan dasar itu harus dirubah menjadi konsonan ganda. Nah, jadi misalkan huruf giok, kalau ketemu bacim, gioknya berubah menjadi sang giok, jadi giok-giok gitu. Terus misalkan huruf diget atau D dalam bahasa Indonesia bunyinya D, itu atau diget. Nah, dan juga seperti konsonan biap, misalkan ketemu dengan bacim, nah biap tadi akan berubah menjadi sang biap atau biap-biap, itu namanya sang biap. Sedangkan misalkan siot, kalau ketemu dengan bacim akan berubah menjadi sang siot atau siot-siot. Begitu pula dengan jiet, kalau bertemu dengan bacim akan berubah menjadi sang jiet atau jiet-jiet. Nah, itu ya teman-teman, huruf-huruf yang akan mengalami perubahan ya jika ketemu dengan bacim. Nah, sekarang kita bisa belajar dari contoh ya. Nah, sekarang kita belajar dari huruf giok dulu. Nah, contoh pertama, misalkan kata mokgo. Mokgo itu kan gini, tulisannya miam o giok ya. Kan ada bacim giok, terus setelah itu giok lagi, terus o. Mokgo. Ini giok yang pertama yang di bawah itu kan namanya bacim. Nah, setelah bacim ada giok lagi di depannya, maka giok yang di depannya itu berubah huruf menjadi sang giok. Nah, jadi gioknya menjadi sang giok, menjadi double giok. Begitu, ngerti kan? Dari mokgo menjadi mokko, dibaca mokko gitu. Sudah paham dari sini? Yang kedua yaitu mitgo. Mitgo itu kan tulisannya miam i, terus di bawahnya ada bacim diget, mit t ya, mit. Terus setelah itu giok o, bacanya mitgo. Nah, mitgo ini
gioknya setelah bacim tiget kan ada giok lagi, ada huruf G. Itu gioknya dirubah menjadi sang giok. Jadi kalau giok kan bacanya G, tapi kalau giok atau double giok itu dibaca K. Jadi dari mitgo menjadi mitko. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu japgo. Japgo tulisannya jiet a, terus ada bacin biep, di bawahnya ada bacin biep, bacanya jap. Terus setelah itu ada giok o, ada konsonan dasar giok dan o, go, bacanya japgo. Tapi karena ketemu dengan bacim tadi ya, gioknya diubah menjadi sang giok, makanya dari giok dari bacanya japgo menjadi japko. Sudah paham dari sini? Jadi intinya kalau giok ketemu bacim, sebelumnya ketemu bacim, maka giok itu berubah menjadi sang giok, atau misalkan sendirian ya, huruf G sendirian tapi ketemu huruf mati. Nah, karena ada huruf mati itu tadi, G nya itu berubah menjadi kembar, menjadi GG, begitu ya. Ngerti lah, gampang kok, gampang. Selanjutnya kita yang kedua belajar dari huruf tiget. Contoh tiget ya, misalkan mokta itu makan artinya, tapi kata dasar ya. Kalau mokgo itu tadi juga makan tapi sudah dirubah. Kalau mokta itu kata dasar diubahnya menjadi mokgo gitu, artinya sama. Nah, mokta itu tulisannya miam o, terus ada di bawahnya ada bacim giok, lalu tiget a. Jadi sekarang dibalik, gioknya menjadi bacim, lalu ada tiget. Setelah bacim giok ada tiget a, bacanya mokda. Nah, sama, karena ketemu dengan bacim maka tiget ini menjadi sang tiget atau menjadi kembar. Tigetnya yang tadinya 1 menjadi 2. Kalau 2 itu dibaca T. Kalau tiget 1 saja bacanya da, seperti itu. Tapi kalau sang tiget itu bacanya T. Jadi dari mokta menjadi mokta. Jelas? Selanjutnya sekarang sama, kita belajar dari huruf tiget lagi, yaitu mitta. Itu tulisannya miam i, terus tiget, bacim tiget di bawah, lalu ada tiget lagi setelahnya, terus a. Ini dibaca mitta karena ada bacim sebelumnya, maka tigetnya yang setelah bacim itu dirubah menjadi sang tiget atau double tiget, atau juga tiget kembar ya. Jadi kalau kembar tadi dibaca T, jadi dari mitta seperti ini menjadi mitta. Oke, nah, gampang kan? Ini pelajaran gampang. Selanjutnya yaitu jabda. Jabda itu tulisannya jiet a, terus ada bacim biep di bawahnya, lalu diikuti dengan tiget a, jabda. Nah, karena ada bacim biep, jadi
danya, digetnya berubah menjadi sang diget atau double diget ya. Kalau double diget dibaca T. Jadi dari jabda menjadi jabta. Nah, gampang sekali. Nah, selanjutnya ya, 친구들, kita belajar dari contoh huruf biop. Nah, jadi biop menjadi sang biop nantinya. Contohnya misalkan mokbu. Mokbu itu tulisannya meom, o, lalu diikuti patjim giok di bawahnya. Setelah patjim ada biop. Nah, ada konsonan biop, lalu o, dibaca mokbo. Nah, karena ada patjim giok tadi, maka apa? Biopnya berubah menjadi sang biop atau double biop ya. Nah, jadi kalau menjadi dua, sang biop bacanya P, dibaca P. Tapi kalau biop satu saja itu dibaca B, tapi kalau kembar dibaca P. Jadi mokbo menjadi mokpo. Nah, mokpo. Oke, paham kan? Paham lah. Nah, selanjutnya kita belajar lagi dari contoh lagi, yaitu dolsotbab. Dolsotbab itu tulisannya diget o, terus diikuti dengan patjim real di bawahnya, baca dol. Nah, setelah itu ada siot o tiet, dibaca sot. Dolsotbab yaitu biop a, biop di bawahnya. Nah, ini yang dirubah yang mana? Ini yang dirubah yaitu biop yang setelah patjim tiet. Nah, kenapa siotnya nggak dirubah? Nah, karena kalau ada patjim itu kan ada patjim real, jadi nggak kesebut gitu ya. Jadi yang dirubah cuma itu tadi, biop. Dolsotbab. Jadi jadinya dolsotbab dibaca dolsotbab. Dolsotbab. Dari dolsotbab menjadi dolsotbab. Oke. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada jipewon. Jipewon. Seperti apa tulisannya jipewon? Jipewon itu yaitu jiot i, dibaca ji, terus ada patjim biop, jip ya, jip. Setelah patjim biop ada biop lagi, biop, terus e, jip b, terus won. Kalau won itu iyang, u dan o, terus ditambah patjim n atau neon di bawahnya. Ini dibaca jipewon. Nah, yang dirubah yang mana? Yang jelas yang dirubah biopnya. Jadi setelah jip ada biop lagi ya. Biopnya itu yang setelah jip itu dirubah menjadi sang biop, yaitu dibaca P. Jadi dari jipewon menjadi jipewon. Paham dari sini? Paham. Nah, mudah kok sebenarnya. Nah, selanjutnya kita belajar dari huruf siot, dari contoh huruf siot. Nah, misalkan 먹습니다. 먹습니다 itu tulisannya miam o, terus diikuti
받침 기억 ya, mok, terus siot, moksem, siot, terus biap di bawahnya moksem, terus diikuti nida, 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 bacanya moksem nida. Kenapa sem nggak sep? Harusnya dibaca moksep nida. Nah, ini bacanya moksem nida ya. Ini pelajaran yang ini kenapa menjadi harusnya moksep nida, kok menjadi moksem nida? Ini akan kita pelajari di pelajaran berikutnya, oke? Ini ada pelajarannya sendiri. Jadi ini bacanya moksem nida. Kalau ada tulisan seperti ini bacanya moksem nida, bukan moksep nida. Oke, nanti akan saya jelaskan secara detail, oke? Nah, selanjutnya moksem nida ini yang dirubah yang mana? Yaitu siot. Setelah mok ya, kan ada siot. Nah, itu tadi siotnya menjadi sang siot. Jadi moksem nida menjadi moksem nida, moksem nida, mokse. Kalau yang pertama itu bacanya mokse, ada sh, ada hh gitu, moksem nida. Kalau menjadi moksem nida, biasa saja, begitu cara bacanya. Ngerti kan? Selanjutnya yaitu mitsob니다. mitsob니다. Ini tulisannya miam, i, tiget, mit ya, tiget. Terus siot, biap, mitsob ya. Terus karena ada nian, mitsem, ida, dibaca mitsob니다. mitsob니다. Kalau siotnya dirubah menjadi sang siot atau double siot, bacanya mitsob니다. mitsob니다. Nah, selanjutnya kita belajar dari contoh lagi, yaitu 잡습니다. 잡습니다. tulisannya ciot, a, 받침 biap, 잡, siot, terus biap, cap, sep. Nah, ini dibaca japsep. Lalu karena ada nian, nida, ada ketemu nian, dibaca sem. Jadi bacanya japsob니다. Siotnya karena ada 받침 dirubah menjadi siot, siot atau sang siot. Jadi bacanya 잡습니다. Dari 잡습니다 menjadi 잡습니다. Paham? Nah, kita lanjutkan belajar dari contoh-contoh lainnya. Nah, ini dari huruf yang terakhir yaitu jiet. Nah, kita belajar dari contoh jiet ya. Misalkan saja contohnya yaitu misalkan 먹지. 먹지 itu tulisannya miam, giok, mok. Terus setelahnya ada jiet, terus i. Ini dibaca 먹지. 먹지. Nah, 먹지 ini kan sebelumnya jiot, ini kan ada 받침. Nah, maka jietnya ini berubah menjadi sang jiet atau double jiet, yaitu dari 먹지 menjadi 먹지. 먹지. Gampang kan? Nah, kalau jiet, double jiet itu dibaca c, oke? C, bukan ch tapi c biasa, c kayak kita ngomong caca, c. Contoh selanjutnya misalkan mitji. Mitji itu tulisannya miam, i, terus diikuti 받침 tiget, mit. Setelah itu diikuti jiet, i, mitji.
Mitji ini akan berubah menjadi sangjiet karena ada bacim tiga. Maka mitji ini berubah menjadi mitji. Mitji, oke? Nah, sekarang contoh terakhir. Misalkan japji. Bagaimana tulisan japji? Japji itu tulisannya jet, a, terus biak, dibaca jap, diikuti dengan jet, i, dibaca japji. Nah, japji ini jetnya karena ada lagi-lagi ada bacim sebelumnya, maka jetnya dibaca dirubah menjadi sang jet atau jet yang bacanya C. Oke, ini contoh yang terakhir yaitu japji. Jadi dari japji menjadi japji. Nah, ini pelajaran mudah kan? Pasti kalian bisa. Pokoknya dari konsonan dasar berubah menjadi konsonan kembar. Apa saja konsonan dasarnya tadi, yaitu giok, biep, diget, terus sio dan jet ya. Itu kalimat itu akan berubah menjadi ya, kalimat dasar konsonan itu tadi akan berubah menjadi konsonan kembar kalau bertemu dengan bacim. Sudah jelas dari sini. Inilah yang dinamakan perubahan bunyi. Oke, cinggude. Nah, kita sudah selesai ya pelajaran perubahan bunyi ini tadi. Pasti kalian sudah paham ya sebelum belajar berulang-ulang, karena ini sangat-sangat mudah daripada pelajaran yang sebelumnya, penyambungan bunyi. Perubahan bunyi ini lebih gampang. Pokoknya kalau ada bacim itu pokoknya huruf yang di bawah itu namanya bacim atau huruf mati gitu. Oke, cinggodel, dari sini saja ya pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Oke, 감사합니다.